Masya Allah. Sebabnya Nabi mengatakan setiap pagi itu semua manusia itu melakukan transaksi jual beli, ya. Yang dia jual adalah dirinya, ya. Dia jual kepada siapa? Menjual dirinya kepada Allah, ya. Atau dia menjual dirinya kepada setan, ya. Menjual dirinya kepada Allah supaya apa? Supaya dibantu oleh Allah, diarahkan hidupnya oleh Allah sehingga hidupnya akan terarah dan senantiasa terarah pada kebaikan. Karena apa? Dibebaskan oleh Allah dari segala macam apa? Bahaya, mara bahaya, bencana, kesusahan dunia, apa lebih kesusahan akhirat. Nah, sebaliknya, kalau dia melakukan transaksi jual beli, jual dirinya kepada setan, maka hidupnya hari itu akan terarah kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang akan mendatangkan dosa. Na'udzubillah. Jadikanlah mari setiap hari, setiap pagi kita transaksi kepada Allah, ya, jual diri kita kepada Allah dengan cara bagaimana? Pagi-pagi jangan malas bangun, jangan malas sholat, ya. Bangun pagi, alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ambil air wudu, ya. Sholat itu artinya kita melaksanakan transaksi dengan Allah, ya, menjual diri kita kepada Allah supaya dijaga, dipelihara terus oleh Allah. Tetapi kalau bangun pagi malah dibangunkan suruh wudu, suruh sholat, semakin malas saja, semakin gelisah sibuknya. Oh, berarti itu dia melaksanakan transaksi dengan setan. Na'udzubillah, ya. Jadi kalau sudah pagi-pagi kita malas, maka hidup kita nanti terus sampai sore akan malas. Tetapi kalau pagi-pagi kita gairah, alhamdulillah, ya, kembali nyawa saya, hidup saya, alhamdulillah, bangun, ya, pergi ambil air wudu, sholat, ya. Kalau ada kesempatan sholat sebelum waktu subuh, sholat tahajud 2 rakaat, ya. Sholat sunat qabliyah subuh 2 rakaat, pahalanya luar biasa. Kemudian sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah, upayakan sholat itu kita sholat berjamaah, ya. Ke masjid, ke musola, di mana saja sholat berjamaah, ya. Itu artinya pagi-pagi kita sudah menjual diri kita kepada Allah. Tetapi kalau kita bermalas-malasan, apalagi tidak sampai, ya, pagi tidak melaksanakan sholat, ya, tidak melaksanakan sholat subuh, ya, karena malas, karena abot, berarti kita transaksi menjual diri kita kepada setan. Nah, ya, itu hadis yang pertama. Jadi sekali lagi, ya, ingat itu, ya, nasihat Rasulullah SAW, ya, untuk kita pagi-pagi juallah diri kita kepada Allah supaya Allah menjaga kita, membersamai kita selama hidup kita di dunia ini pada hari itu, ya. Tapi kalau pagi-pagi kita malas bertemu dengan Allah, malas berkomunikasi dengan Allah, tidak mau sholat, tidak mau baca Quran pagi-pagi, nah itu berarti kita tidak mau menjual diri kita kepada Allah. Alhamdulillah, makanya, ya, yang di asrama, alhamdulillah pagi-pagi sudah jual diri dengan Allah. Bangun pagi sekalipun dingin-dingin, malas-malas, rasanya bangun pagi, sholat tahajud, mana-mana 2 rakaat, kalau ada kesempatan sama, ya. Pagi-pagi habis subuh baca Quran, berzikir, Masya Allah. Itu semua adalah bentuk transaksi kita kepada Allah. Sekarang ini tidak terasa kebaikan apa yang kita lakukan itu, ya. Yang terasa sekarang ini adalah lelah saja, ya, lelah kita, ya. Pagi-pagi kalau dibangunkan capek kita, ya. Itu yang kita rasakan sekarang. Tetapi kapan kita rasakan kebaikan? Nanti pada saatnya kebaikan apa yang kita lakukan saat ini akan terasa nanti.
ibarat orang yang menanam padi, ya, menanam di sawah. Ya, ketika dia sedang menanam, ya capek saja ya, capek yang dia rasakan, menggale, nambah, lowo, ya, ngomel, berabu, lelah, capek, lelah, ya. Tidak begitu dia tanam langsung dia nikmati, tidak. Apa nanti sekian bulan. Nah, tapi nanti kalau sudah panen, dah hilang, ya. Rasa lelah waktu dia menggale, nambah, ya, berabu, ngomel, ngedek, itu sudah hilang, ya. Kenapa? Sudah panen. Itulah ibaratnya kebaikan yang kita lakukan hari ini, ya ibarat kita menanam di sawah. Ya, tidak begitu kita tanam langsung kita nikmati, tapi nanti ada saatnya, ada saat. Nah, begitu juga sekarang kita capek-capek, lelah-lelah belajar, ya, kapan kita nikmati? Nanti, ya, setelah kita selesai sekolah, selesai belajar, ya. Kalau sekarang ya capek saja, lelah saja, ya, tiap pagi ke sekolah, ya, disuruh itu, disuruh ini oleh bapak ibu guru, lelah, capek. Tetapi nanti akan dinikmati setelah kalian berada di luar sekolah, artinya sudah tidak bersekolah lagi, sudah tamat, sudah dapat ilmu yang banyak, maka itu sudah akan dirasakan nikmatnya. Itu akan dirasakan. Sekarang ini sedang berlelah, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, kata peribahasa Indonesia, ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bercapek-capek, bersusah-susah dahulu, tapi bahagia nanti di akhirnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Allah SWT memberikan pahala kebaikan terhadap apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan memberikan kita pemahaman terhadap apa yang kita belum paham, memberikan kita ilmu yang sebanyak-banyaknya terhadap apa yang masih belum kita ketahui. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah ridha maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semohon mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik hidayah ridha maghfirah dan kasih sayangnya kepada kita semua, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada kita, masyarakat kita, kepada umat Islam seluruhnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan karunia berupa umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, fi ta'atillah. Kita mohon juga mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah, menjadi tetap kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, ilmu laduni, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bermanfaat bagi agama kita dan bangsa. Berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan, ya, kita diberikan nikmatul ilmi, lazzatul ilmi, lazzatul ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan karunia berupa ya orang yang menjadi orang yang tekun, sabar, yakin, ikhlas, istiqamah dalam beribadah, yakin, ikhlas, istiqamah dalam berjuang, yakin, ikhlas, istiqamah dalam menuntut ilmu sampai kita mendapatkan ilmu dan mencapai segala cita-cita kita dengan baik dan mudah. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menetapkan iman takwa dalam dada kita sampai kita menghadap kepada Allah dengan membawa iman dan takwa. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijaga, dipelihara, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, bencana, fitnah dunia, pukul di akhirat. Mudah-mudahan kita semua jadikan ya yang al-muttaqin, al-mujahidin, al-mukhlisin, al-maqbulin, al-muqarrabin indallah. Amin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa salah kita, dosa salah kedua bapak kita, guru-guru kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh umat Islam. Terkhusus kita mohon kepada Allah, orang-orang yang pernah berjasa, mengimpangkan harta benda, tenaga pikirannya, mengamalkan ilmunya, mengamalkan dirinya di pondok pesantren kita ini, mudah-mudahan diampuni dosa salahnya, diterima amal ibadahnya. Yang masih hidup mudah-mudahan diberikan karunia panjang umur, mudah-mudahan barokah, keamanan di dalam rumah.
yang sudah meninggal dunia, kita mohon Allah SWT mudah-mudahan diberikan kebahagiaan, kesenangan di alam kuburnya, dan di dalam kuburnya menjadi taman-taman surga. Kita mohon kepada Allah SWT, kemudian dalam sekarang mampu kesadaran sebuah maupun dapat pengenalan syekh, yang bermajid, semoga Allah SWT menjadikan kepada kita menjadi orang sasaran yang amin, ma'amun, 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 kepada Allah SWT, segala doa dan permohonan kita diijabah oleh Allah SWT. Doa yang sudah kita lahirkan maupun doa yang belum kita lahirkan, Allah SWT segalanya. Mudah-mudahan Allah SWT mengijabah semuanya dengan berkat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW pimpinan hakim wa nabasin ada dan Allah. Mudah-mudahan kita mengakhiri hidup kita di dunia dengan akhir yang baik, husnul khatimah masuk surga bebas hisab di bawah bimbingan dan syafaat baginda Rasulullah SAW bersama kedua bapak kita dan bersama kita yang Allah. Amin ya rabbal alamin. Nama hadir ini yang Allah punya kesalahan yang sirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Terima kasih atas segala perhatian Allah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbi wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran siapa? Besok maju kelas 8. Kelas 8 loh, kelas 8 sekarang kelas 1. Guru giliran jangan maju. Ayo, bantuan langsung maju. Ke atas tempatnya. Ini anu Desta, sini Desta. Desta. Ini Desta di belakang sana Desta. Terus anu nih. Arya. Sini. Arya. Batik lagi. Ayo terus. Ayo di sana. Ayo cepetan Desta, cepetan lagi depan Desta. Cepetan. Ayo mulai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara doa pagi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Hayatul Kasumbu. Hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025. Susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, doa yang akan dipimpin oleh Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kelas, marilah kita berdoa dengan selawat. Ada selawat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, pidato yang akan disampaikan oleh Nunizatul Nadia. Nunizatul Nadia mana? Yang akan digantikan oleh Suliani. Nanti yang banyak ngomong disuruh ganti pidato nanti.
Lebih saya Arya nanti yang ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul seperti biasanya hanya menuntut ilmu. Kedua kalinya tak lupa perlu kita aturkan salawat serta salam atas junjungan anak Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan dan segala kegelapan pelajaran yang terang dengan katakan yang lupa diingat. Sebelum saya melanjutkan isi pidato saya, terlebih dahulu saya akan memberikan judul pentingnya menuntut ilmu bagi kehidupan. Ilmu mempunyai peran penting dalam kehidupan, karena dengan ilmu kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagai seorang muslim, kita sebaiknya bukan hanya mempelajari satu bidang ilmu, karena dengan seperti itu kehidupan tidak bab ilmu dan insan mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Maka dari itu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Nasan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masukkan kalian kita satu yang perjuangan nahdlatul yang berjudul dunia Nahdlatul Wathon yang setia mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa agar umat seluruh bersatu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena puji. Kita lenyapkan agar Nahdlatul Wathon yang perwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang lainnya kita tutup acara ini dengan melakukan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar saja ya, 15 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK maupun SMP, Bapak Dewan Guru SMK maupun SMP yang sudah hadir, adik-adik KKN, siswa-siswi yang berbahagia.
Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan begitu banyak nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu, mari kita sama-sama bersyukur dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua, ya, dan kedua orang tua kita masing-masing mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ingat, nanti di akhir ada kuis, ya. Di akhir ada kuis, hadiahnya ada. Nah, hadiahnya ini nantinya banyak orang. Ya, makanya perhatikan, didengar. Yang tidak memperhatikan, yang tidak mendengar, nanti tidak tahu jawabannya nanti. Biar tahu jawabannya, dengerin, perhatikan. Nah, tadi sudah dipidatokan tadi tentang menuntut ilmu, ya, kewajiban kita menuntut ilmu. Kita di sini sebagai seorang muslim, ya kan katanya thalabul ilmi, ya, faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Kita sebagai seorang muslim itu wajib menuntut ilmu, mencari ilmu, ya. Nah, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, kita diwajibkan, ya, dari sejak kita lahir